Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Semua orang paham bahwa puasa Ramadan itu agar kita menjadi orang yang takwa. Tapi saya mengambil satu bagian dari keterangan takwa itu yang ada di dalam Al-Quran. Nanti bisa membahas mengenai syirik yang selalu ada di masyarakat itu. Tapi saya mulai dari membahas mengenai takwa dulu, lalu salah satu bagian daripada takwa itu adalah al-adlu, adil. Kalau orang bertanya dari mana kita bisa tahu bahwa adil itu bagian daripada takwa kepada Allah. Adil. Ayatnya sudah jelas, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat itu walaupun saya belum pernah masuk di gedung itu ya, ditulis di gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Kok tahu? Ketika ada sengketa ditayangkan di berbagai media televisi, lalu kuasa hukumnya minta kepada hakim, mohon izin Pak Hakim saya membacakan ayat yang terpampang di gedung ini. Ayat itu tadi, surat Al-Maidah ayat yang ke-8. Di tengah-tengahnya itu ada kalimat begini pendek, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adilah karena berbuat adil itu bisa mendekatkan kamu menjadi orang yang takwa. Jadi takwa kepada Allah itu dimensinya bukan dimensi spiritual saja. Orang di masjid beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, bukan sekedar itu. Tapi ini sisi lain daripada takwa itu. Nah, sekarang namanya al-adlu atau al-qisth. Tengah-tengah, makanya saya pernah ngomong ketika ada permainan sepak bola, Manchester United lawan Persibaya. Tidak mungkin terjadi kan bisa saja diomongkan kan. Itu ada orang yang seragamnya beda dari dua kesebelasan tadi, namanya al-wasit. Bahasa Indonesianya apa? Wasit. Dia di tengah-tengah, tidak boleh miak sana miak sini. Nah, Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid menerangkan tentang kebalikan dari adil itu. Al-adlu, 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 adil itu kebalikannya az-zulm, zalim. Ini sudah sering diomongkan orang, oh zalim sampean, berarti enggak adil. Kok tahu Mas kalau dia itu zalim? Hak saya itu loh Pak, enggak diberikan ke saya. Nah, sudah ketemu kan. Oh kalau begitu namanya adil itu memberikan haknya kepada yang memiliki hak itu tadi. Sebaliknya kalau zalim haknya itu enggak diberikan kepada yang memiliki hak itu tadi. Lalu saya tadi menyebut Al-Utsaimin itu dalam kitab Al-Qaul Mufid menyebutkan az-zulm itu ada 3 kezaliman itu. Nah ini enggak panjang Pak ya. Pertama adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Ini. Ya, jenengan semuanya. Maksudnya apa itu? Hak
biopsikososial spiritual, ya, kultural, ini nggak diberikan. Saya ini manusia, ada jasmani, ada rohani, ada sosial, nggak diberikan ke sini. Contoh, kebutuhan jasmani ini kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan istirahat, kebutuhan ini nggak terpenuhi. Zalim orang itu terhadap diri sendiri. Haknya nggak diberikan, haknya ini, hak tubuh, biologis. Sekarang ada COVID-19, virusnya nggak kelihatan Pak. Kata para ahli 167 juta dijadikan satu, itu baru sebesar jarum pentul, 167 juta. Saya nggak pernah meneliti, ikut ngomong aja sesuai dengan ilmunya yang punya ahli. Nggak kelihatan. Sehingga orang menurut ijtihadnya para ulama kontemporer boleh pakai protokol. Kok begitu Pak? Ya, kita kan tidak boleh menjerumuskan diri kita dalam kehancuran. Khawatir nanti terpapar, sekarang itu sudah genetikanya baru macam-macam dan sebagainya. Maka saya pakai protokol. Saya melindungi ini supaya enggak terjerumus dalam kehancuran. Ini adil dalam sisi bahasan yang berbeda, bukan bahasan fikih. Berarti kita bisa berbuat adil kepada diri kita sendiri. 1, 2. Kata Al-Utsaimin, orang bisa zalim kepada orang lain. Haknya orang itu enggak diberikan. Hak apa itu? Ya kalau sederhana orang bekerja mestinya dapat salary, dapat gaji lalu enggak diberikan. Zalim itu jerakannya, begitu. Nah sekarang saya tanya, haknya manusia itu apa? Manusia. Hak hidup. Yang memberikan siapa? Allah. Oh kalau begitu kewajibannya masyarakat, kewajibannya bangsa, kewajibannya negara memelihara dan melindungi hak hidupnya manusia. Jawabannya? Yes. Tidak boleh manusia punya hak hidup seenaknya saja masyarakat itu terhadap hak hidupnya. Nabi Muhammad SAW pidato tentang al-hukukul insaniyah, hak asasi manusia 1300 tahun lebih awal daripada deklarasi PBB tentang hak asasi manusia. Hebatnya begitu ya. Jadi di Arafah yang ikut haji itu orang Islam semuanya pakai pakaian ihram tahun ke-10 Hijriah tanggal 9 Dzulhijjah. Bahasanya Rasulullah apa? Ayyuhan nas isma'u minni ubayyin lakum fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha bihadzal mauqifi abadan. Wahai sekalian manusia. Loh yang ikut haji orang Islam semuanya kok bahasanya pakai manusia. Berarti materi yang akan disampaikan oleh Rasulullah ini menyangkut kepentingan manusia. Dengarkan apa yang akan saya sampaikan. Barangkali saya tidak ketemu lagi dengan Anda semuanya setelah tahun ini di tempat ini untuk selama-lamanya. 9 Dzulhijjah. Habis Dzulhijjah Muharram, habis Muharram Safar, habis Safar Rabiul Awal Rasulullah wafat. Di situ Rasulullah menekankan tentang al-hukukul insaniyah, haknya manusia supaya dilindungi, supaya diberikan. Nabi tanya tentang 3 perkara. Ayyuhan nas hal tadruna ayyu yaumin hadza? Ini hari apa? Coba, tanggal 9 itu kan hari Arafah. Nabi kok takon? Enggak ada yang jawab. Tanya lagi, ayyuhan nas hal tadruna ayyu syahrin hadza? Ini bulan apa? Ada yang jawab, Dzulhijjah. Apa mau diganti sama Rasulullah? Kok tanya? Ini serius Pak, dan itu teman, pernah terjadi. Tanya lagi, ayyuhan nas ayyu baladin hadza? Ini hari di negeri mana? Mekah, bukan Nusantara. Nah, tiba-tiba ada yang jawab, al-yaumul haram ya Rasulullah. Asy-syahrul haram ya Rasulullah, al-baladul haram ya Rasulullah. Nabi, ini kan hari haram, bulan haram dan negeri haram. Baru Rasulullah menerangkan,
Fa innallaha qad harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya Allah mengharamkan darah sesamamu, harta benda sesamamu, dan kehormatan sesamamu sebagaimana haramnya harimu ini, di bulanmu ini, di negerimu ini. Jadi hak asasinya manusia yang paling prinsip dalam kehidupan kita itu adalah hak untuk hidup. Manusia ya, bukan orang Islam toh, manusia. Ya, Pak Kiai A.R. Fakhruddin itu pernah ditanya Paus Yohanes Paulus II datang ke Indonesia zaman Presiden Soeharto. Pak Kiai, di Indonesia kok bisa rukun antara orang Islam, orang Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan sebagainya? Pak Kiai jawabannya jitu dan menohok. Apa jawabannya? Ya karena di Indonesia masih mayoritas penduduknya beragama Islam. Ngerti maksudnya? Kalau tinggal 10%, diapakan umat Islam kira-kira Pak? Ada enggak di sejarah perkembangan manusia di negara-negara ketika umat Islam itu minoritas, lalu digencet umat Islam itu? Ada? Ya, dan harus diomongkan begini ini Pak. Walaupun radiusnya kita ini enggak banyak. Sekarang pakai teknologi ini bisa kemana-mana kan, pendapat dan pikiran itu. Jadi Al-Utsaimin tadi menerangkan tentang 3 poin berkaitan dengan keadilan. Saya urut mulai dari perintah puasa la'allakum tattaqun, lalu 1 poin daripada keadilan, takwa itu adalah keadilan, lalu keadilan itu dikontraskan dengan kezaliman, dan kezaliman itu ada 3. Yang pertama mendolimi diri sendiri, tadi saya katakan. Yang kedua mendolimi orang lain, haknya orang itu hak untuk hidup tidak diberikan, bahkan cenderung dipersekusi, cenderung dibunuh manusia itu tanpa salah, tanpa dosa. Enggak ada hubungannya dengan kilometer-kilometeran Pak. Enggak ada kilometer, ya zaman dulu sudah diterangkan oleh para ustadz, para kiai. Yang ketiga, nah ini yang sesuai dengan yang ditulis judulnya, cuma lama ini diterangkan itu Pak. Dilanjut apa enggak ini? Lah kalau enggak apa-apa Pak. Lanjut ya. Ya. Tinggal 3 menit. Yang ketiga adalah mendolimi Allah. Nah ini yang diminta itu temanya itu. Haknya Allah enggak diberikan. Tadi hak pribadi. Lalu tadi haknya manusia. Sekarang haknya Allah. Jahat manusia itu, haknya Allah enggak diberikan. Pertanyaannya, hak apa? Jawabannya? Disembah, diibadahi satu-satunya atau ada yang lain? Satu-satunya. Makanya adik-adik kalau menerjemahkan la ilaha illallah jangan diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Siapa bilang enggak ada Tuhan? Banyak. Kehidupan manusia ini jadi runyam karena banyak Tuhan yang dipercaya. Tapi yang betul adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Dalilnya panjang tapi saya enggak bicara dalil. Ya, haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an. Kata hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim dari Mu'adz bin Jabal. Haknya Allah adalah hak disembah dan tidak boleh syirik. Ternyata mulai zaman dulu sampai zaman klasik, zaman pertengahan, zaman modern, variasi syirik ini banyak sekali berkembang. Yang paling mencolok di depan kita adalah kata kitab Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah, asyirku fit ta'ati. Syirik dalam ketaatan. Ini akan terjadi di mana saja, dan saya yakinnya bahwa biang kerok dari semua masalahnya masyarakat, bangsa dan negara adalah kesyirikan. Satu di antara kesyirikan itu adalah asyirku fit ta'ati, syirik dalam ketaatan. Nun sewu Pak, Bu, mohon maaf, orang tuanya salah, melanggar syariat agama, oleh anaknya diiyakan aja. Nabrak hukumnya Allah. Nanti maksudnya, apakah bisa disebut anak itu mensyirikkan bapaknya kepada Allah, dengan Allah? Jawabannya,
Kalau menurut Allah haram, menurut bapaknya halal, anak lebih taat sama bapak, berarti dia menjadikan bapaknya sebagai tandingannya siapa tadi? Halo? Allah. Menurut Allah haram, menurut ustadznya halal, jamaah lebih taat sama ustadznya. Berarti dia menandingkan ustadz itu dengan siapa tadi? Allah. Saya kembangkan. Menurut Allah haram, mohon maaf, bukan bermaksud siapa-siapa. Menurut kiainya halal, lalu santri lebih taat sama kiainya daripada taat sama Allah, berarti sudah menjadikan kiainya sebagai, ini enggak enak Pak, tapi benar. Diomong lo enggak enak, tapi benar. Ayo saya tanya siapa lagi? Orang barangkali saya ini salah. Pimpinannya mengatakan halal, tapi menurut Allah haram, lalu rakyat lebih taat sama pimpinannya, syirik enggak itu? Kalau itu diiyakan terus, runyam enggak masyarakat kira-kira Pak? Ini loh yang saya sebutkan biang kerok dari semua masalah masyarakat, bangsa dan negara itu kesyirikan. Ini baru satu poin. Oh, kalau begitu andai kata bapaknya salah, anak boleh menegur. Ya, enggak begitu. Boleh Pak? Ustadznya salah, jamaahnya boleh menegur. Pak Ustadz, tidak begitu. Boleh Pak? Kiainya salah, santrinya boleh menegur. Pak Kiai, tidak begitu. Boleh Pak? Halo? Berani? Saya enggak ngurui sampean lo ya. Pimpinannya salah, rakyat boleh mengatakan, wahai pimpinan, tidak begitu, boleh Pak? Loh, itu urusan nanti Pak. Saya tanya boleh dan tidak dulu kan? Nah, kata Pak Mahfud MD, cuma jangan cerita-cerita Pak ya ini Pak ya. Jangan cerita kalau dari saya. Wa fasadur ra'iya bi fasadil umara. Wa fasadul umara bi fasadil ulama. Wa fasadul ulama bi hubbil mal. Tapi Pak Mahfud MD menukil pendapatnya Imam Ghazali. Viral itu Pak. Tentu saja diucapkan sebelum jadi menteri. Rusaknya rakyat itu karena pemerintah yang rusak. Kata Pak Mahfud, bukan kata saya. Saya cuma menirukan aja. Rusaknya pemerintah itu karena para cerdik, pandai dan ulamanya rusak. Dan rusaknya ulama itu karena mereka sedang mencintai harta benda dan dunia. Nggak ada kontrol. Pemerintah bilang apa saja diiyakan sama ulama, karena ulamanya sudah rusak. Ini pendapatnya Imam Ghazali yang dinukil oleh Pak Mahfud MD, saya cuma menirukan Pak Mahfud aja. Sehingga di dalam masyarakat modern yang kita bentuk dengan asas-asas masyarakat modern, salah satunya adalah harus berani menyatakan yang benar, itu benar, dan yang salah itu apa? Salah. Supaya tidak terjadi kesyirikan yang berkelanjutan. Macam-macam bentuknya kesyirikan. Tidak bisa dibahas hanya 15 menit. Pertanyaan terakhir. Jenengan sepakat enggak bahwa biang kerok dari masalahnya masyarakat, bangsa, dan negara itu kesyirikan? Sepakat? Kalau sudah sepakat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.